Halo semuanya, selamat sore. Saya pengen ngomong sesuatu kendati pun di luar lagi hujan. Semoga jelas suaranya. Ini direkam di momen saya mulai yakin dan punya sistem atau rencana sistem, desain sistem pembagian konten yang ini dia unggah di akun ini, username ini, dan hal-hal seperti itu. Pembagian, oh saya kalau mau membahas ini diunggah di channel yang mana, platform yang mana, username yang mana. Nah, jujur saya pribadi takut di cancel karena saya punya pengalaman di cancel dalam hidup saya sendiri. Dalam artian saya sering merasa saya punya ingatan yang bikin salah-salah saya itu sering di cancel, sering berbeda pendapat, sering membuat kecanggungan gitu. Meskipun sebenarnya kalau di total tidak sering-sering amat, cuma momennya cukup berkesan. Jadi sebelum di masa depan saya di cancel, saya tuh mau mencoba bikin diary seandainya saya di cancel. Episode 1. Tadi saya mikir mau bikin ini cuma sekali, coba kayaknya sih seru deh kalau misalnya dibikinnya berkali-kali gitu. Oke, seandainya saya di cancel, pertama-tama terima kasih udah mau berpendapat dengan jujur dan berani mengutarakannya, karena jujur-jujuran aja kadang tuh orang yang mengensel, orang yang merasa bahwa ini orang kreator ini gak layak dapat panggung sebesar ini dan hal semacam itu tuh menyatakan sesuatu yang berat gitu, karena dia tuh meruntuhkan hal yang besar. Teman-teman perlu paham bahwa, tolong pahami bahwa meruntuhkan hal yang besar itu mengerikan sekali gitu. Entah itu benar atau salah, itu tuh hal yang menakutkan. Gimana kalau dia mencoba cancel tapi dia yang kena cancel balik? Realitanya kan gitu ya. Jumlah tuh kadang jadi kebenaran gitu. Orang tuh lebih percaya kalau seseorang ini udah punya banyak follower. Dan ya kayaknya itu mah permanen, sampai kapanpun kebanyakan orang bakal percaya sama yang lebih banyak pendukung, pengikut, pendengarnya, semacam itu gitu, orang yang ngedukungnya. Jadi pertama terima kasih kalau ada orang yang berani cancel, itu artinya kamu udah berani. Kedua, saya tadi mau bilang tolong jaga keluarga saya sih, cuma nggak tahu sih, kayak semoga sih keluarga saya tipikal, entah itu udah menikah atau belum saya nanti ketika di cancel, semoga sanak saudara, maksudnya orang-orang sekitar saya tuh udah cukup mandiri dan tidak bergantung ke saya sih. Ini saya optimis ya, soalnya saya bakal punya perjalanan yang sepanjang ini, sepanjang itu dan semulus itu. Cuma intinya tetap aku mau bilang, tolong jangan lukai, sebisa mungkin jangan lukai orang-orang terdekat saya hanya karena saya yang di cancel, saya yang salah, hal-hal semacam itu gitu, sebisa mungkin ya gitu. Karena ya kalau saya salah, agensinya di saya mungkin ada pengaruh dari orang-orang sekitar, cuma yang penanggung jawab utamanya sih biasanya, biasanya sih saya gitu, terutama dalam kasus saya. Apa ya, udah dewasa karena ya mungkin kesalahan-kesalahan yang saya buat yang fatal sih biasanya sudah ketika udah dewasa sih. Kayak so far sejauh ini sampai video ini dibuat, kesalahan-kesalahan saya yang menurut saya tuh cukup fucked up gitu ya, dan saya sangat malu untuk menceritakannya, itu saya lakukan ketika udah dewasa deh. Ada yang fucked up dan dilakukan pada kecil, cuma mungkin karena dilakukan pada masa kecil lah, itu jadi alasan kenapa saya nggak terlalu malu gitu. Tetap nggak akan diceritain, cuma nggak seberbahaya yang lain karena bocil gitu. Apalagi ya, itu 2 poin. Poin ketiga, nggak tahu nih poin ketiga apaan. Mungkin aku tuh pengen kamu tarik nafas, buang sampai mungkin 7 kali atau 10 kali. Seandainya kamu sudah atau kamu mau atau udah nge-cancel saya, mau dan atau sudah nge-cancel saya, biar tenang sih, karena pasti habis nge-cancel biasanya mungkin tegang. Ini bukan saya so baik sama orang yang cancel, cuma saya percaya mungkin kalau orang cancel saya bisa jadi
itu hal yang memang perlu dilakukan gitu. Kan nggak semua orang itu bakal jadi orang yang sama. Bisa jadi saya di masa depan memang perlu di cancel. Pragmatis aja saya mah gitu, kayak ya udah itu kemungkinan gitu. Dan apakah saya takut? Saya takut banget banget. Cuma saya merasa saya tetap pada titik tertentu saya tetap butuh makan. Bukan saya memang saya butuh makan, dan pada tahap tertentu saya rasa saya perlu jualan konten atau intellectual property gitu, gagasan, cerita, hal-hal semacam itu, emosi. Karena cerita pribadi juga mungkin saya jual, entah nanti saya belajar stand up, entah nanti saya belajar bikin film, apapun itu mediumnya, saya bakal bercerita gitu, karena saya suka dengan hal itu banget. Dan saya menyadari bahwa pencerita tuh punya tanggung jawab yang kompleks. Salah satunya tuh mungkin tanggung jawab moral. Tanggung jawabnya tuh susah tuh dijelasin itu. Di satu sisi saya paham bahwa pencerita tuh ya pencerita gitu. Tapi pencerita adalah biasanya ya, kalau pencerita dia ada pencerita yang ulung, biasanya dia punya pengikut, dalam artian orang yang suka mengikuti karya-karyanya, tapi juga orang yang suka mengikuti dia secara pribadi, dan itu kadang susah buat dipisahkan betul-betulan. Jadi bagaimanapun juga, meskipun stand up comedian tugas utamanya bukan buat memuaskan moral orang, ego orang, bukan. Komedian sih tugas utamanya lucu, pembuat film tugas utamanya bikin film, pencerita apapun itu bentuk ceritanya, medium ceritanya ya bercerita. Cuma pencerita juga manusia, dan dari konsekuensinya mungkin dia bisa jadi memberikan lebih banyak kerusakan dibanding kebaikan, sekalipun dia tidak meniatkannya. Dan karena saya nanti kedepannya pengen banyak bercerita, makanya saya bilang dari awal, karena saya yakin saya tidak luput dari cancel begitu. Apakah saya takut? Lagi-lagi saya takut. Saya bukan tipikal seperti Ferry Irwandi yang saya tidak takut mati, saya tidak takut penjara. Saya takut dua-duanya. Apalagi kalau di penjara terus ngambil sabun batang yang jatuh ke bawah pas mandi, waduh itu lebih takut lagi. Nah, jadi kalau gak ngerti bagus, nggak usah ngerti. Jadi udah sih kayaknya segitu aja. Udah lumayan lama ini. Nanti mungkin ada episode 2-nya. Oke, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, by the way, ini saya baju ke tangan gini, maksudnya bajunya menampilkan klip begini tidak sengaja. Cuma saya pengen ngasih kesan juga, saya ini vulnerable gitu. Saya takut di cancel, takut mati, takut di penjara. Tapi saya mau jujur bahwa saya itu lagi berusaha mencintai dunia gitu, mencintai orang-orang dalamnya meskipun sulit. Makanya itu alasan saya bikin konten, salah satunya itu menyembuhkan trauma dengan cara berusaha memberikan cinta ke dunia gitu. Begitu. Tapi tetap saja kalau saya tetap perlu di cancel, well, maybe I should be cancelled. Mungkin saya perlu di cancel. Dadah. Halo. Aku nggak tahu ini videonya bakal seperti apa. Tapi mau bilang ini bonus ya, setelah video tadi yang ngebahas seandainya aku di cancel, aku juga pengen bahas belakangan ada kejadian yang mungkin jadi alasan juga kenapa aku pengen bikin konten, mulai konten beneran. Oke, mulai share aja dulu deh, mulai share dulu gitu, seadanya, sebisanya, semampunya, sesehatnya, seterusnya lah. Nah, alasannya tuh karena saya lagi naksir. But meskipun saya naksir cewek, dan ini jadi alasan buat, ini jadi pemicu buat saya lebih berani, lebih all in dalam bercerita. Tapi cerita lewat konten maksudnya gitu ya, tulisan, video, apapun itu. Tapi saya juga pada saat yang bersamaan merasa bahwa kalau saya bercerita, kalau saya konten, entah kenapa saya punya asumsi, punya hipotesis bahkan, saya punya argumen yang kuat kenapa saya yakin atas hal ini. Kayaknya aku bakal susah deh
bareng sama dia, kalau aku malah ngonten dan dalam tanda kutip punya kehadiran di internet, kayak kepribadian aku kelihatan dan dalam tanda kutip sebenarnya dijual juga di internet gitu. Kayak aku tuh bukan cuma hal itu aja yang bikin aku dilema, tapi juga karena saya secara umum aku tuh punya kekaguman dengan perempuan yang bukan perempuan sebenarnya, manusia yang nggak terlalu banyak nyari ketenaran, apalagi orang yang persentase orang yang tahu dia dibanding yang nggak tahu itu lebih kecil dibanding persentase orang yang bersyukur tahu dia setelah kenal dia. Jadi kayak gampangnya tuh banyak orang yang nggak tahu, tapi ketika orang tahu dia, orang tuh bersyukur gitu. Jadi dia tuh dikenal karena manfaatnya secara umum gitu, bukan karena reputasinya yang besar apapun sensasional gitu. Karena di zaman internet itu manusia itu langka gitu. Jadi ketika ada perempuan yang begitu pun kayak indah aja gitu menurut aku. Sebagai manusia aja udah indah gitu. Sebagai manusia tuh dia sudah sangat indah gitu. Dan kan katanya ini ya, Tuhan tuh indah dan mencintai keindahan. Ya for konteks aku termasuk orang yang percaya Tuhan gitu ya. Punten seandainya itu membuat kamu tidak nyaman. Karena saya bilang ini karena saya dulu sempat pernah gak nyaman tiap kali ada orang yang menyebutkan konsep-konsep keyakinan yang abstrak seolah-olah itu tidak apa-apa, padahal itu juga bisa aja menyinggung orang yang punya trauma agama gitu-gitu. Anyway, ini jadi panjang sih sebenarnya, jadi 3 menit. Padahal itu trivial loh sebenarnya. Jadi meskipun saya mungkin tidak akan bersama dengan, meskipun mungkin ini akan menjauhkan saya dari orang atau tipe orang yang ingin saya habiskan waktu bersama selamanya, tapi bagaimanapun saya tetap pengen bercerita. Dan naksir yang sedang saya rasakan tuh sebut saja Mawar perempuannya. Jadi punya sebuah inilah di kepala saya, dia terasosiasikan dengan bunga, terutama Mawar. Dan mungkin kayak beberapa orang juga dia terasosiasikan dengan Mawar. Dia apa ya, aku nggak tahu dia bakal bilang gimana, cuma ya saya intinya khawatir kalau saya ngonten saya bakal susah buat ketemu manusia yang sesuai dengan tipe saya gitu. Meskipun itu juga bukan segalanya dan mungkin gak penting-penting amat, karena ujung-ujungnya kan kita bakal bersama dengan orang yang bersama kita aja gitu, entah tipe kita atau bukan juga. Kalau if it works, it works. Kalau misalnya lancar ya lancar, langgeng ya langgeng, enggak ya enggak gitu. Kadang nggak melulu soal tipe, seringnya mungkin bahkan seperti itu. Cuman tetap aja ada kekhawatiran gak penting. Mungkin anak muda aja nih kebanyakan khawatir gitu kan. Cuma tetap saja saya mau cerita itu. Terus apa lagi ya tadi teh? Kayaknya ada ketinggalan, cuma saya lupa dan saya takut ngambil waktu terlalu lama. Jadi saya cukupkan dulu. Terima kasih sudah mau mendengar. Maaf kalau videonya nggak jelas, karena saya melihat di sini layarnya tuh nggak jelas gitu. Mungkin karena HP saya rusak aja sih, jadi layarnya tuh emang suka error warnanya. Dan saya khawatir keerroran warnanya muncul juga di video gitu. So, thank you. Have a nice day. Sumpah, ini klip terakhir. Ini poin penting ya. Saya bilang tadi saya takut di cancel, dan saya bilang tadi saya mengucapkan hal-hal terkait percancelan dan saya takut di cancel. Lalu saya bilang bahwa saya tuh bikin ini karena naksir, tapi juga karena saya naksir saya jadi takut juga bikin ini. Tapi tetap akhirnya saya lakuin. Kenapa akhirnya tetap saya lakuin? Karena di luar apapun itu, saya merasa ini yang terbaik buat kebahagiaan aku dan kebahagiaan dia gitu. Kalau aku menahan diri, takutnya saya uring-uringan, jadi sebagai teman pun jadi gak enak gitu. Jadi ujungnya mungkin kebahagiaan diri pribadi juga sih sebenarnya lebih utama. Aku percaya bukan utamakan diri sendiri sih, utamakan yang terdekat. Dan yang terdekat tuh diri kita. Yang lebih bisa kita kendalikan biasanya diri kita. Jadi bukan biasanya ya, hampir selalu yang bisa dikendalikan ya diri kita. Jadi ya yang diutamakan diri kita gitu. Yang diutamakan yang terdekat, kebetulan diri kita. Ketika kita sanggup buat mengutamakan lebih dari kita, alhamdulillah bagus. Meskipun kadang sulit dan dilematis gitu. Saya ingin mengutamakan yang terdekat, yang saat ini, yang berhubungan dengan saya. Karena kan tentang kekhawatiran tadi kan itu kekhawatiran masa depan ya, belum tentu, itu masih asumsi dan segala macam gitu. Jadi gitu deh. Udah sih, udah selesai. See you.